barangkali nih guru ngajinya itu mungkin siangnya sudah kerja atau aktivitas lainnya yang membuat dia kelelahan, tapi misalnya malamnya masih mau meluangkan waktu untuk ngajarin anak-anak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang ingin saya sharing saat ini adalah tentang peran dari guru ngaji. Pasti kalau ingat guru ngaji itu yang ada di kampung, yang ada di desa-desa begitu, ataupun guru-guru ngaji privat ya kalau di daerah kota ya, seperti itu. Namun juga yang sangat saya garis bawahi di sini adalah tentang guru ngaji yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa. Sebenarnya untuk guru ngaji ini bukan hanya yang mengajarkan Al-Quran saja, tapi mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lainnya, tata cara ibadah, tentang akidah, tentang akhlak, dan seterusnya. Nah, yang menjadi miris adalah guru agama ini atau guru ngaji ini hampir-hampir luput atau jarang ya mendapat perhatian dari orang tua yang anaknya dititipkan ke guru ngaji tersebut. Sebagai contoh saja di daerah saya, untuk membayar listrik saja misalnya, maksudnya untuk infak bulanan yang biasanya digunakan untuk membayar listrik di madrasah misalnya, itu orang tuanya itu sangat slow respon atau bahkan no respon, nggak ada respon sama sekali. Misalnya hanya dipungut beragam ya, ada yang 5.000 misalnya, ada yang 10.000, bahkan ada yang di bawah itu. Kalau dibandingkan dengan misalnya mereka memenuhi kewajiban di sekolah formal, di SD, SMP, SMA, atau sekolah tempat dia anaknya belajar, berbeda begitu. Entah apa gitu kan, apakah karena itu dianggapnya formal sehingga kalau belum bayar sekolah misalnya SPP belum kebayar, kok perasaannya itu sangat kayak ada yang dikejar-kejar, kayak ada ya pokoknya sangat tidak tenang lah, seperti itu ketika belum bayar sekolah, seperti itu. Bahkan sekarang kan anak-anak itu bukan hanya sekolahnya, jajannya juga itu kan sepertinya harus ada begitu. Nah, orang tua ketika memenuhi untuk sekolah formal, untuk jajan anaknya itu kayaknya bisa begitu ya untuk memenuhinya. Tapi ketika untuk bayar infak ke lembaga pengajiannya atau infak syahriyahannya, itu lambat ya, seperti itu responnya. Bahkan ada yang enggan untuk membayar. Dah itu mah cuman ngaji katanya, seperti itu. Ada juga yang begini, kalau kursus apapun ya, misalnya kursus bahasa asing, kemudian kursus musik, kursus olahraga ya, sepak bola, basket, bela diri dan seterusnya, itu mereka itu rela membayar mahal demi anaknya bisa memiliki skill tersebut. Bimbel juga misalnya, kalau dulu kan masih ada ujian nasional, demi ujian nasionalnya bisa lancar. Tapi kok miris ya, tidak ada yang berpikiran, bukan tidak ada sih,
sedikit lah gitu ya, saya bilang sedikit, yang berpikiran rela membayar mahal, kalaupun nggak bayar mahal ya membayar lah gitu ya, untuk infak agar anaknya itu bisa berkah ngajinya, berkah membaca, bisa baca Qurannya, seperti itu. Ya jangankan bayar gitu kan, sekedar untuk mengucapkan terima kasih saja itu kan jarang-jarang sih kalau sekarang ya. Ustaz, terima kasih anak saya sudah dididik, alhamdulillah dulunya belum bisa baca Quran, sekarang udah bisa baca Quran. Pangersa kalau orang Sunda gitu ya, hatur nuhun, jarang sekali yang seperti itu ya. Padahal idealnya itu harus ketika misalnya awal menitipkan itu harus ya kita menitipkan dulu ke guru ngajinya, kita titipkan keadaan anaknya sekarang seperti apa, mohon bimbingan dari guru ngaji agar seperti yang diharapkan, misalnya seperti itu, mohon dididik dan seterusnya. Itu lebih baik, lebih mulia, dan nantinya juga akan mendapat perhatian lebih dari guru ngajinya, seperti itu. Akan secara tidak langsung juga akan menjadi merasa punya tanggung jawab gurunya itu, karena orang tuanya sudah menitipkan. Nah, lebih bagus lagi ya kan, sekalian menitipkan, sekalian ini bukan kewajiban, bukan saya mewajibkan ya, cuman kalau dipikir-pikir secara logika juga kalau disamakan dengan yang tadi tuh, demi untuk kursus bahasa asingnya anak, demi untuk bimbelnya anak, demi untuk belajar olahraganya itu kan, kursus sepak bola, SSB, sekolah basket dan seterusnya, itu saja berani bayar mahal kan. Masa untuk ngaji yang sebenarnya ini untuk bekal orientasi akhirat ya, pi akhiratin kalau orang Sunda bilang gitu kan, masa gitu kan menganggap remeh begitu. Harusnya beri apresiasi. Barangkali nih guru ngajinya itu mungkin siangnya sudah kerja atau aktivitas lainnya yang membuat dia kelelahan, tapi misalnya malamnya masih mau meluangkan waktu untuk ngajarin anak-anak Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Atau barangkali nih ya, guru ngajinya itu kekurangan dari segi ekonomi gitu kan. Mungkin ketika kita misalnya memberikan tanda terima kasih dengan nominal uang ya gimana keikhlasan Bapak Ibu saja, seperti itu, mungkin akan sedikit membantu kesusahannya, meringankan kebutuhannya, seperti itu. Dan itu hal yang sungguh terpuji sebenarnya, seperti itu ya. Walaupun kalau pandangan saya pribadi ini kan, bahwa mengajar Quran itu adalah sebuah tugas dakwah gitu kan. Tugas dakwah yang Allah sendirilah yang pasti akan memberikan pahala yang besar untuk orang yang mengikhlaskan diri untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu-ilmu agama ini. Namun sekali lagi saya ingin tekankan bahwa dengan sangat mohon perhatikan gitu kan, orang-orang yang berjasa menjadikan atau mendidik anak kita ini untuk belajar, baik belajar Al-Quran maupun belajar ilmu agama. Setidaknya ada perkataan terima kasih lah, seperti itu. Lebih bagus lagi kalau ada tanda terima kasihnya ya kan, apapun itu yang bermanfaat. Mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.